Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julia Astuti. Di channel ini saya akan berbagi seputar informasi pendidikan dan seputar SLN. Bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silakan subscribe dulu untuk mendapatkan pemberitahuan terbaru tentang video yang sudah saya buat. Terima kasih. Baik, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang informasi perekrutan guru dan tenaga kependidikan secara besar-besaran dilakukan oleh kementerian untuk ditempatkan ke beberapa negara. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi beberapa tips untuk seleksi SLN ini. Setiap orang memiliki berbeda pengalaman dengan berbagai tipsnya. Jadi mohon izin saya akan berbagi versi saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan membantu rekan-rekan dalam mencoba untuk ajang seleksi ini. Karena saat saya mengikuti seleksi waktu itu benar-benar sudah tidak tahu apa-apa, bahkan tidak kenal siapa-siapa gitu. Jadi bismillah berangkat gitu ya. Baik, untuk pemberkasan yang perlu diperhatikan yang pertama adalah pastikan bahwa berkas yang sudah diminta itu Anda scan, kemudian diberikan nama yang sesuai sehingga nanti ketika upload tidak terjadi kesalahan antara berkas yang diminta dengan berkas yang kita lampirkan. Jadi lebih bagusnya diberikan penomoran secara runtut penamaannya. Misalnya ijazah itu diminta pada poin berapa, ini nomor berapa. Nah, itu nanti dibuat runtut sehingga nanti ketika kita melampirkan pun tidak kewalahan. Kemudian pastikan Anda selalu mengingat akun Anda, password akun Anda, sehingga ketika Anda mengakses untuk informasi yang terbaru dari kementerian, misalnya ada pengumuman atau perubahan jadwal, maka Anda tidak tertinggal. Karena nanti ketika ada kerugian karena Anda tidak memantau situs Kemdikbud ini, maka itu di luar tanggung jawab panitia. Jadi harus rajin memantau perkembangannya. Oke, kemudian masalah waktu juga perlu diperhatikan. Yakinkan bahwa Anda mengupload jangan terlalu mepet pada hari terakhir, yaitu tanggal 16 dan jam 24 malam. Jadi berikan selang waktu karena boleh jadi kita ada beberapa berkas yang terlewat dan belum siap, sehingga masih ada waktu untuk mencarinya. Apalagi kalau misalnya pemberkasan itu memerlukan ke beberapa instansi, misalnya ke kepolisian, kemudian ke dinas, maka hari Sabtu Minggu kan biasanya libur, jadi harus dicadangkan jauh-jauh hari. Ketika Anda memiliki sertifikat yang bisa menunjang saat pemberkasan, misalnya prestasi di bidang nasional maupun prestasi itu dalam bentuk akademik maupun kesenian, itu bisa dilampirkan sebagai nilai tambah. Karena tuntutan sebagai guru SLN selain keterampilan mengajar biasanya diminta ada keterampilan lain, misalnya dalam bidang olahraga, seni maupun pramuka. Kemudian setelah Anda sudah selesai upload semua, sudah submit, tinggallah Anda menunggu masa pengumuman untuk hasil seleksi administrasi. Baik, kemudian setelah masa seleksi administrasi selesai, di portal Kemdikbud akan ditampilkan dalam tabel begitu siapa saja yang lolos untuk diundang ke Jakarta. Maka tahap selanjutnya adalah Anda mempersiapkan bagaimana seleksi secara langsung di sana. Di sana ada seleksi lanjut ya, ada bahasa Indonesia, kemampuan berbahasa Indonesia, kemampuan berbahasa Inggris, kemudian ada kemampuan kompetensi mapel yang akan kita ajar, kemudian psikotes, kemudian ada juga wawancara dan micro teaching. Nah, mengapa di sana ada tes kemampuan berbahasa? Karena sebagai guru SLN maupun CLC, kita itu juga sebagai duta bahasa. Jadi meskipun anak-anak yang sekolah di luar negeri itu, anak bangsa yang di luar negeri itu sudah terpengaruh oleh bahasa asing, misalnya saya di daerah Malaysia, anak-anak itu banyak yang bahasanya seperti Upin Ipin gitu kalau sedang ngobrol di kelas. Maka kita sebagai guru tidak ikut terlarut dalam bahasa mereka, tetapi meluruskan bagaimana berbahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga mereka tetap mengenal bahasa Indonesia yang baik, tidak terlupa dengan bahasa Indonesia yang
sesungguhnya, kemudian mengikuti bahasa Malaysia, sehingga kalau nanti kembali ke Indonesia tidak kaget gitu ya. Jadi kita sebagai duta bahasa juga di sana. Kemudian tes bahasa asingnya, kalau pengalaman saya waktu itu diadakan semacam tes TOEFL ulang. Jadi durasinya lumayan lama juga. Selain bahasa asing itu dalam bentuk seperti tes TOEFL, kita diberikan satu topik, kemudian dari satu topik itu kita disuruh memberikan argumen secara tertulis dari topik tersebut, kemudian dikumpulkan dalam waktu berapa menit begitu. Tesnya itu secara bertahap gitu ya. Apa tahapan seleksinya? Bagaimana kisah perjalanan saya menuju seleksi? Apakah berbayar atau tidak saat transportasi? Kemudian apa saja tahapan-tahapan seleksinya? Anda bisa mendapatkan sedikit catatan saya dalam buku yang saya buat, yaitu Mengajar Anak Bangsa di Negeri Upin. Anda bisa mendapatkannya secara gratis dengan mengisi form yang ada di deskripsi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.